Sudah ya. Tapi belum pada masuk semua. Kita tunggu dulu. Belum kembali semua ya. Oke, ya sambil nunggu kembali semua kita lanjutkan saja. Oke, tadi sampai di ini. Ya, yang kedua, penyusutan beton ini juga tergantung dari faktor kelembaban relatifnya. Ya, yang terjadi antara akhir pengecoran sampai dengan pemberian gaya prategangnya. Ya, ini akan berpengaruh dari susut betonnya atau mempengaruhi susut beton yang terjadi. Nah, untuk kehilangan gaya prategang dari penyusutan beton ini, kita bisa hitung dari persamaan ini, ya, dimana nanti juga masih menggunakan nilai regangan, ya, nilai regangan susutnya, nilai regangan susut beton dikalikan dengan modulus elastisitas tendonnya. Ya, jadi nanti rumusnya simpel, regangan susutnya dikalikan dengan modulus elastisitas tendon atau modulus elastisitas baja prategang. Oke. Nah, selanjutnya adalah kehilangan gaya prategang akibat relaksasi baja prategangnya. Ya. Ini faktor yang terakhir atau faktor kehilangan gaya prategang yang terakhir harus dihitung. Ya, kenapa terakhir? Nanti karena pada kehilangan gaya prategang akibat relaksasi baja nanti kita akan gunakan hasil-hasil perhitungan kehilangan gaya prategang akibat susut dari betonnya. Susut dari beton. Yang nanti kita akan bahas. Nah, relaksasi baja prategang itu terjadi pada baja prategang dengan perpanjangan yang tetap, ya, selama suatu periode yang terjadi pengurangan gaya prategang. Ya. Jadi nanti akan dihitung dari perpanjangan relaksasi bajanya. Ya. Nah, pengurangan gaya prategang ini akan tergantung dari lama waktu yang berjalan dan rasio antara gaya prategang awal dan gaya prategang akhirnya atau tegangan di awal dan tegangan di akhirnya. Nah, besarnya kehilangan gaya prategang atau kehilangan tegangan pada baja prategang akibat relaksasi baja prategangnya kita bisa hitung dari persamaan di bawah. Ya, RE ini kehilangan gaya prategang akibat relaksasi baja, ya. Ini sama dengan C besar. C besar adalah faktor relaksasi. Ya, nanti besarnya tergantung dari jenis kawat atau jenis baja prategangnya lagi. Jadi nanti kita akan lihat jenis atau tipe baja prategang yang digunakan. Nanti faktor relaksasinya akan berbeda-beda. Kemudian ada KRE. KRE itu koefisien relaksasi. Nilainya antara 41 sampai 138 Newton per milimeter persegi. Kemudian ada J. J besar itu ada faktor waktu. Ya, nilainya antara 0,05 sampai dengan 0,15.
Ya, faktor waktu. Kemudian yang di belakang ada SH, ada CR, ada ES. Di mana di sini semuanya adalah kehilangan gaya prategang akibat susut betonnya. Ya, jadi SH itu akibat susut beton akibat pengerasan betonnya tadi ya, dari beton segar menjadi beton yang keras, itu penyusutan beton SH. Kemudian CR ada susut beton akibat rangka atau grip ya, atau grip di mana susutnya akibat eh, penuaan atau umur beton dan beban yang terjadi pada betonnya. Sedangkan ES adalah susut beton dari perpendekan atau memendeknya material beton setelah diberikan gaya prategang. Ya, jadi kenapa relaksasi baja prategang ini nanti kita hitungnya yang paling terakhir ya karena ini tergantung juga dari pengaruh susut betonnya. Jadi susut betonnya ini kehilangan gaya prategang akibat susut atau perpendekan beton ya istilahnya perubahan dari betonnya itu kita kalikan dengan faktor waktu ini menjadi faktor untuk menghitung kehilangan gaya prategang akibat relaksasi baja prategangnya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah ini tadi untuk kehilangan gaya prategang akibat susut beton, kita ada regangan susut tadi ya, regangan susut yang kita hitung. Nah nanti untuk metode pretension atau pratarik, nilai regangan susutnya itu sekitar segini, 300 kali 10 pangkat min 6. Ya, regangan itu berarti tidak ada satuannya ya, karena regangan didapat dari perbandingan perubahan panjang, ya, perubahan panjang material dibagi dengan panjang mula-mulanya. Ya, maka di sini regangannya tidak ada satuannya ya, 300 kali 10 pangkat min 6. Kemudian untuk pasca tarik atau post tension nanti nilainya adalah menggunakan ini 200 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan log 10 dikali T plus 2. T adalah usia atau umur betonnya nanti ya. Atau bisa juga menggunakan koefisien susut ya, di mana koefisien susutnya nanti bisa kita lihat dari tabel sini. Nah, ini tergantung dari lama umur waktunya ya, atau semakin lama umurnya ya nanti akan semakin kecil koefisien susutnya. Oke, oke. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan untuk kehilangan gaya prategangnya. Tuh,
Kalau tidak ada pertanyaan, eh, yaitu materi kita hari ini. Kita mempelajari kehilangan gaya prategang dari dua jenis atau dua tipe kehilangan gaya prategang, yaitu akibat pengaruh waktu dan akibat kehilangan gaya prategang yang langsung terjadi. Ya, nanti di modul atau di file materi yang saya share di e-learning itu bisa Anda baca. Di sana di kehilangan gaya prategangnya banyak contoh-contoh soal atau contoh-contoh kasus bagaimana cara menghitung kehilangan gaya prategang untuk masing-masing faktor yang tadi sudah kita bahas. Nah, itu bisa dibaca sendiri ya. Misal untuk eh, kehilangan gaya prategang akibat perpendekan atau ya perpendekan elastik beton ya, seperti apa nanti di situ ada ya contoh-contoh soal. Seperti ini ya. Nanti bisa Anda baca sendiri. Nah, kalau nanti ada yang masih kebingungan atau dibingungkan, nanti bisa ditanyakan. Ya, karena ini lebih ke kepengetahuan ya, karena nanti kalau di perencanaan atau desain beton prategangnya kita akan gunakan asumsi atau menggunakan metode pendekatan tadi untuk menghitung kehilangan gaya prategangnya atau mengasumsi berapa besar kehilangan gaya prategangnya menjadi gaya prategang apa namanya efektif itu berapa ya. Seperti yang kemarin kita sudah bahas ya, perkiraannya adalah untuk post tension sekitar 20%, sedangkan pas apa lari atau pretension itu sekitar 25% kehilangan gaya prategang. Tetapi faktor-faktornya sebetulnya adalah seperti yang tadi kita bahas. Gitu ya, nanti silahkan dibaca metode atau contoh-contoh soalnya. Ya. Tetapi nanti yang tidak akan saya keluarkan di ujian ya, karena terlalu banyak kalau untuk kehilangan gaya prategang ya karena faktornya banyak. Jadi silahkan apa namanya dipelajari sendiri ya untuk contoh-contoh soalnya ya. Secara umum seperti yang tadi kita bahas ya, persamaan-persamaan atau rumus-rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung kehilangan gaya prategang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin uh, untuk materi kehilangan gaya prategang. Dulu ada cukup jelas ya, karena agak membingungkan ya kalau tidak ada feedback itu antara dua ya, udah mengerti banget atau tidak tahu banget. Nah, oke. Ya kalau tidak ada pertanyaan ya mungkin untuk hari ini materinya cukup sekian dulu karena kita sudah membahas faktor-faktor kehilangan gaya prategang yang mungkin akan terjadi di struktur beton prategang kita dan bagaimana cara menghitung atau persamaan-persamaan atau rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung besarnya kehilangan gaya prategang untuk masing-masing faktornya. Ya nanti contohnya silahkan dipelajari kembali sendiri ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan cukup dulu itu saja. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas ini ya, kelanjutan dari materi yang sudah saya share di e-learning terkait dengan nanti bagaimana cara kita mendesain atau layout
atau menetapkan posisi dari tendon atau baja prategangnya itu seperti apa. Ya, nanti mulai kita lihat dari batasan inti atau kern ya dari penampang beton prategang kita. Nah, ini harusnya sudah pernah dapat nih. Di properti penampang salah satunya adalah inti dari penampang atau kern dari penampang. Ini harusnya sudah pernah dapat di mekanika teknik. Ya harusnya, tapi kalau belum dapat ya nanti kita akan bahas bagaimana cara menghitung kern ini. Ya, ini kern bukan anaknya Mr. Krab ya. Oke, kemudian nanti juga akan kita tentukan apa posisi layout tendonnya atau letak tendonnya itu dari eksentrisitas, batas eksentrisitasnya ya, seperti apa nanti, dan juga nanti bagaimana kita merencanakan kekuatan lenturnya ya, atau menghitung terutama nanti bagaimana cara menghitung MN atau kapasitas nominal dari beton prategang ya, dimana nanti kapasitas nominalnya ini kalau kita kalikan faktor reduksi kemudian kita bandingkan dengan MU atau momen ultimate yang terjadi, itulah yang kita gunakan untuk menetapkan desain atau menetapkan perencanaan struktur beton prategang kita. Oke, nah ini kita akan bahas di minggu berikutnya ya, atau minggu depan. Jadi silahkan kalau mau dibaca dulu boleh, ya kita akan bahas minggu depan untuk bagaimana menetapkan letak atau posisi tendon, kemudian eh, juga untuk menghitung atau perencanaan kekuatan lenturnya ya, atau eh, perencanaan lenturnya itu seperti apa ya. Nanti untuk perencanaan lentur nanti akan lebih simpel daripada apa beton betulang ya, karena nanti tegangan pada tendon itu akan kita hitung menggunakan rumus-rumus empiris yang sudah ada di SNI gitu ya. Ada di SNI, nanti kita akan lihat. Oke, ini boleh dibaca ya, kemudian nanti bisa Anda bandingkan dengan SNI yang kita punya ya, karena di sini materi ini dia menggunakan SNI 2847 2002. Nanti kita akan karena kita kan pakainya itu SNI 7833 tahun 2012 ya. Nanti mungkin ada sedikit yang berbeda. Jadi nanti kalau Anda pelajari, mungkin rumus-rumus empirisnya masih sama, tetapi nanti mungkin faktor-faktornya akan berbeda ya. Seperti beta 1 ini nanti beda nih pasti. Ya, beta 1 ini beda ya. Karena kalau di 2012 kan, atau di 2000, SNI 2013 kan 0,85 beta 1 itu kalau FC-nya kurang dari 28 MPa kalau tidak salah. Ya, kalau ini dia masih pakai kurang dari 30 MPa. Nah, ini nanti bisa Anda baca ya, dan nanti mungkin bisa kita bahas untuk minggu berikutnya. Oke, sampai ke minggu berikutnya mungkin kita akan mempelajari. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan mungkin. Dulu. Belum ada, Pak. Kalau kita ya. Untuk kelihatan saya file yang tadi kita bahas. Ya, saya sudah share materi yang tadi kita bahas di e-learning serta modulnya ya. Oke, mungkin
Eh, Terakhir saya tanya kembali, ada pertanyaan atau komentar untuk yang kita bahas hari ini? Jadi cukup jelas atau Jelas, Pak. perlu cepat? Yes. Oke. Baik, kalau cukup jelas dan tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini atau kuliah kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama dulu, ya, agar apa yang kita pelajari tadi jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, untuk mengakhiri kuliah kita pada kesempatan kali ini, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina wa sunnatina wa arina batila batila wa rzuqna. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta selesai. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya di kuliah kali ini. Kemudian saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama menyampaikan materi di pertemuan kali ini. Sekali lagi kita akhiri kuliah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Selamat istirahat. Selamat sholat Jumat nanti bagi yang menjalankan. Oke, izin lift terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.